Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A5 ingin menjelaskan materi mengenai biofarmasi sediaan obat yang diberikan secara optalmik atau melalui mata. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tegar Wigunati Jayanda, yang kedua Dinda Arlinda, yang ketiga Yuliana Latifah, yang keempat Desi Sintia Saragih, yang kelima Hawa Ayu Susaningsih, dan yang keenam ada Vinkan Kemala Kurnia. Yang pertama, di sini ada penjelasan mengenai anatomi mata. Mata merupakan organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Anatomi mata terdiri atas sklera yang merupakan lapisan luar pelindung mata dan biasa disebut sebagai putih mata. Lalu ada iris, merupakan bagian dari mata yang memberikan warna dengan merespon cahaya di sekitarnya. Lalu ada kornea, merupakan bagian depan sklera yang transparan untuk membiaskan dan memberikan kekuatan fokus cahaya pada mata. Lalu ada koroid, di mana lapisan kedua mata yang terletak di antara sklera dan retina. Lalu selanjutnya ada makula, di mana area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Lalu yang terakhir ada retina, di mana lapisan terdalam mata sensitif terhadap cahaya, berfungsi memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Yang selanjutnya adalah sediaan obat optalmik. Sediaan obat mata merupakan sediaan steril yang terdiri dari bahan-bahan berkhasiat, obat, dan bahan tambahan, dan juga membutuhkan perhatian khusus dalam pembuatannya, terutama dalam hal toksisitas bahan obat, nilai isotonisitas, kebutuhan akan dapur, pengawet, sterilitas, serta kemasan yang tepat. Obat-obat yang digunakan pada produk optalmik dapat dikategorikan menjadi miotik, midriatik, siklopegik, antiinflamatori, agen, antiinfeksi, antiglukoma, senyawa diagnostik, dan anestesi lokal. Persyaratan sediaan mata. Yang pertama yaitu steril, yang kedua yaitu isotonis dengan air mata, bila mungkin isohidris dengan pH air mata, isotonis sama dengan 0,9% B per V NaCl, rentan yang diterima yaitu 0,7 sampai 1,4% B per V atau 0,7 sampai 1,5% B per V. Yang ketiga yaitu pH air mata yaitu 7,4. Yang keempat yaitu larutan jernih, bebas partikel asing dan serat halus. Dan yang terakhir yaitu tidak iritan terhadap mata, terutama untuk basi salep mata. Bentuk sediaan topikal untuk mata, yaitu ada tetes mata solution. Tetes mata solution mudah digunakan, cepat diserap, dan kebanyakan tidak mengganggu penglihatan sehingga nyaman digunakan di siang hari. Sediaan tetes mata solution dapat ditemukan dalam kemasan botol dan mini dosis dengan pH cairan berkisar 7,4. Lalu tetes mata suspensi. Sediaan suspensi memiliki durasi kontak obat yang lebih baik dibandingkan solution, karena partikel suspensi cenderung bertahan di kantung prekornea. Durasi kerja obat tergantung dari ukuran partikel zat aktif dalam suspensi. Lalu tetes mata emulsi. Sediaan tetes mata yang umum ditemukan terutama bagian lubrikan atau air mata buatan. Lalu salep mata. Sediaan salep memiliki bioavailabilitas okular yang lebih baik dan memfasilitasi pelepasan obat dalam waktu lebih lama. Perbedaan dengan tetes mata, salep mata memiliki durasi kontak dengan permukaan mata yang lebih panjang. Rute pemberian obat tetes mata secara topikal yaitu kontak, stroma kornea, anterior chamber, iris dan ciliary body, berikatan dengan melanin, lalu membentuk reservoir, lensa, dan eliminasi. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan hayati bioavailabilitas yaitu faktor fisiologis,
Pertama, keadaan dan fungsi dari kornea dan konjungtiva atau perlakuan epitel. Yang kedua, ikatan molekul obat dengan protein pada air mata. Yang ketiga adalah penguraian metabolisme obat oleh enzim dalam mata. Lalu ada faktor kimia. Yang pertama ada tonisitas, kedua peranan pH, ketiga konsentrasi zat aktif, keempat kekentalan, kelima surfaktan. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kekurangan. Kekurangan ada beberapa poin, yaitu adanya hambatan dinamis seperti air mata. Dibutuhkan pengawet yang bisa menyebabkan lokal toxicity. Penetrasi kurang, waktu kontak rendah. Yang kedua ada kelebihan. Formulasi mudah, penggunaan yang mudah, dosis yang dibutuhkan kecil. Dan yang terakhir, onset waktu cepat. Cara penggunaan. Yang pertama, cuci tangan yang bersih. Yang kedua, dengan satu tangan tarik perlahan-lahan kelopak mata bagian bawah. Yang ketiga, tempatkan penetes di atas mata. Jangan menyentuh penetes pada mata atau jari. Dan yang terakhir, usahakan untuk menjaga mata tetap terbuka dengan tidak berkedip paling kurang 30 detik karena dapat mengurangi efektivitas obat. Selanjutnya, ada formulasi sediaan yang terdiri dari zat aktif dan bahan pembantu seperti pengawet, pendapar, surfaktan, pengisotonis, peningkat viskositas, antioksidan, dan pensuspensi. Baik, di sini ada travoprost, yaitu merupakan obat sintetis golongan analog prostaglandin F2 alfa yang diindikasikan pada kasus glaukoma dan hipertensi okuli. Fungsi utama dari travoprost adalah menurunkan tekanan bola mata yang tinggi
dan sering dikombinasikan dengan obat anti glaukoma lainnya. Lalu kita lihat secara farmakokinetikanya, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, serta eliminasi. Baik, kita akan bahas secara absorpsinya, yaitu akan diabsorpsi melalui kornea yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses hidrolisis oleh esterase menjadi bentuk aktif asam bebas. Pada plasma konsentrasi puncak dari bentuk aktif tersebut cukup rendah, yaitu sekitar 25 pg per mili, dan terjadi 30 menit setelah administrasi. Baik, selanjutnya ada distribusi dari obat travoprost, di mana volume distribusi dari obat travoprost ini dalam bentuk asam bebas aktif yaitu sebesar 2,6 liter per kilo, di mana hasil ini didapat dari percobaan pada tikus. Untuk bentuk aktifnya itu nanti akan berikatan dengan protein plasma sekitar 80% dengan konsentrasi 0,1 hingga 100 mg per mililiter. Untuk metabolisme obat travoprost ini, dia dimetabolisme di hati, ginjal, dan paru-paru yang nantinya akan menjadi metabolit inaktif. Proses metabolisme tersebut melalui beta oksidasi dari rantai asam karboksilat alfa dengan penambahan 1,2 dinor dan 1,2,3,4 tetranor, oksidasi 15 hidroksil, dan reduksi ikatan ganda 13,14. Untuk eliminasinya yaitu melalui ekskresi urin yang terjadi sekitar 2% dari dosis administrasi dan dicapai sekitar 4 jam setelah administrasi. Waktu paruh dari asam bebas travoprost sendiri yaitu 45 menit dengan rentang 17 hingga 86 menit. Farmakodinamik dari obat travoprost sendiri yaitu diadministrasi secara topikal pada mata yang nantinya akan terhidrolisasi di kornea menjadi bentuk aktif asam bebas. Nah, bentuk aktif ini akan bekerja selektif pada reseptor prostaglandin di otot siliar jalur uvosclera dan trabeculum meshwork. Hal ini akan meningkatkan aliran keluar humor aqueous sehingga tekanan intraokular akan menurun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.